Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febrian Sulaiman, NIM belakang 056 dari kelas DSE-B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan judul dari Scrum Accountabilities, yaitu ada 3 judul di dalamnya, yaitu yang pertama ada Scrum Master. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Scrum Master dengan singkat, padat, dan menurut pandangan saya. Oke, di Scrum Master ini lebih ke orang yang bekerjanya itu untuk memotivasi para stakeholder atau bertanggung jawab untuk membangun sistem Scrum di sebuah organisasi atau di startup tersebut. Oke, pekerjaannya apa itu ya? Mungkin Scrum Master ini pada bingung. Oke, Scrum Master itu bekerjanya itu yaitu adalah antara lain tuh ya, melatih anggota tim untuk self managing dan cross fungsional. Apakah itu? Oke, Scrum tidak mengenal hukum, akan tetapi lebih kepada pelatihan dan perbaikan berkelanjutan terhadap untuk mendukung konsep pengelolaan mandiri dan memiliki keahlian yang bernilai bagi tim. Oke, dan Scrum Master juga itu membantu Scrum Team atau para stakeholder untuk fokus dalam pembuatan increment bernilai tinggi yang memenuhi definition of done atau DOD. Oke, di Scrum Master ini juga harus membantu para stakeholder dan para tim untuk lebih semangat, dan juga Scrum Master ini harus menghilangkan hambatan-hambatan yang ada pada stakeholder, organisasi ataupun di startup tersebut, seperti ada sistem-sistem atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebagai hambatan ataupun tidak penting. Dan juga Scrum Master juga harus terus memantau para stakeholder, para tim, agar lebih stabil dalam mengerjakan proyek ataupun tugas-tugas tersebut. Seperti itu Scrum Master. Oke, kita akan lanjut ke judul kedua. Oke, judul kedua ini yaitu adalah Product Owner. Oke, judul kedua ini Product Owner, saya akan menjelaskan definisinya sedikit, yaitu adalah pemilik produk bertanggung jawab atas memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan dari hasil kerja tim. Timnya itu tim Scrum ya. Oke, bagaimana ini kita akan jelaskan lagi. Saya akan jelaskan kembali, yaitu adalah yang dilakukan dapat sangat bervariasi di seluruh organisasi, Scrum Team, dan individu. Produk pemilik juga bertanggung jawab atas produk yang efektif managing backlog yang meliputi, saya akan berikan 2 saja, yaitu adalah yang pertama mengembangkan dan mengkomunikasikan secara eksplisit tujuan produk, yang kedua membuat dan mengkomunikasikan produk dengan jelas item backlog. Oke, saya jelaskan menurut pandangan saya. Yang pertama itu tadi kan mengembangkan dan mengkomunikasikan secara eksplisit tujuan produk, yaitu adalah jadi product owner ini yang menjelaskan secara lebih detail tujuan produk atau tujuan pembuatan software tersebut kepada para stakeholder, kepada developer, agar pembuatan dari software tersebut atau produk tersebut jauh lebih mengerti, lebih paham. Jadi para stakeholder, para developer itu jauh lebih paham apa yang diinginkan para klien gitu, atau user misalkan seperti itu. Oke, yang keduanya itu kan tadi membuat dan mengkomunikasikan produk dengan jelas item backlog. Nah, di sini juga product owner juga harus mengkomunikasikan produk atau lebih ke menjelaskan informasi atau lebih merincikan informasi di dalam backlog tersebut. Jadi di dalam backlog tersebut itu product owner harus memberikan informasi yang sesuai. Jadi kalau misalkan contohnya di backlog tersebut misalkan ada permasalahan, maka informasinya pun harus mendetailkan permasalahan tersebut. Kalau misalkan backlog itu tersebut dengan hal-hal yang lain yang
yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, maka product owner harus menjelaskan dan merincikan informasi tersebut. Seperti itu product owner yang saya jelaskan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan judul ketiga, yaitu adalah developer. Developer ini kan didefinisikan itu adalah pengembang di dalam orang-orang di tim Scrum ini yang berkomitmen untuk menciptakan aspek apapun dari sebuah dapat digunakan increment setiap sprintnya. Oke, di sini pengembang juga selalu bertanggung jawab untuk saya ada 5 hal. Kita akan mendetailkan atau merincikan 2 hal saja, biar lebih detail. Yang pertama yaitu adalah menyesuaikan rencana mereka setiap hari menuju tujuan sprint. Lalu yang kedua yaitu adalah saling meminta pertanggungjawaban sebagai profesional. Yang pertama itu kan menyesuaikan rencana mereka setiap hari menuju tujuan sprint. Saya akan jelaskan menurut pandangan saya itu adalah, jadi si developer ini lebih ke membuat rencana agar para tim dan para stakeholder dapat menyesuaikan setiap tujuan sprint. Jadi seperti ini contohnya. Kalau misalkan dalam sebuah produk atau software, tujuan pertamanya contohnya contohnya misalkan tujuan pertamanya itu untuk memikat konsumen di dalam golongan ibu-ibu. Nah, yang pertama, itu pasti developer harus menjelaskan tujuan sprint tersebut. Lalu tiba-tiba sprint tersebut diubah di kemudian hari, di kedepan hari, yaitu mendekati golongan konsumen bukan cuma ibu-ibu tapi juga remaja dan bapak-bapak. Nah, maka dari itu sang developer ini harus merencanakan bagaimana caranya agar tujuan-tujuan sprint tersebut dapat dimengerti oleh para stakeholder, seperti itu. Yang keduanya itu tadi kan saling meminta pertanggungjawaban sebagai profesional. Ini saya akan jelaskan menurut pandangan saya dan menurut penjelasan saya, itu adalah para developer ini akan meminta pertanggungjawaban setiap pekerjaan, setiap project yang dikerjakan para stakeholder agar bisa bekerja lebih profesional. Karena kalau tidak diminta pertanggungjawaban, takutnya proyek-proyek tersebut malah tidak bisa profesional, malah tidak berkualitas, atau enggak yang bekerja tersebut tidak profesional. Maka dari itu developer tersebut yang meminta pertanggungjawaban pekerjaan proyek-proyek tersebut di setiap stakeholder. Nah, seperti itu. Dari sudut pandang saya seperti itu. Ada tadi menyesuaikan rencana mereka setiap hari menuju tujuan sprint, dan yang kedua itu saling meminta pertanggungjawaban sebagai profesional. Nah, itu penjelasan menurut saya, menurut pandangan saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan yang harus saya perbaiki lagi. Saya akhiri ini, mohon izin. Saya Rifki Febriansyah Sulaiman, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.